Nagari di Minangkabau, pemerintahan adat Minangkabau dan Nagari, lanjutan 2. Untuk mengetahui asal mula dari kata Nagari, sulit untuk ditebak mengingat tidak ada informasi yang dapat diperoleh. Akan tetapi dalam buku Sejarah Kebudayaan Indonesia oleh Asmito IKIP Semarang yang diterbitkan oleh Taman Pendidikan dan Kebudayaan Dijen Pendidikan Tinggi menyebutkan bahawa Indonesia mengadakan hubungan dengan negara bertetangga seperti Malaysia atau Malaya, Indochina, Burma dan India. Dari India masuk salah satu unsur budaya yang penting untuk perkembangan sejarah ialah huruf Pallawa dan huruf Pranagari. Sedangkan huruf Pallawa berkembang di Pulau Jawa, huruf Pranagari yang berasal dari India bagian utara dan kurang berkembang dengan wilayahnya Pulau Sumatera. Ada kemungkinan nama Nagari berasal dari bahasa atau huruf Pranagari Tasawuf bila dihubungkan pula dengan keturunan nenek moyang orang Minangkabau yang konon sudah matrilineal. Juga disebut-sebut dalam Tambo turun dari Gunung Merapi. Sebagaimana dikiaskan dalam Tambo alam Minangkabau, dari mana titik palito di balik telong nan batali. Dari mana asal niat kita dari atas Gunung Merapi. Dalam kurung, buka kurung bahasa Indonesianya. Dari mana titik pelita di balik tanglong yang bertali. Dari mana asal nenek kita dari atas Gunung Merapi, tutup kurung. Nagari pertama Minangkabau yang berada di sekitar Gunung Merapi adalah Nagari Pariangan. Sampai kini masih eksis adatnya dengan kelarasan lareh nan panjang. Kelarasan lareh nan panjang sudah ada sabalun kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Budi Cinago yang disepakati secara bersama oleh Datuk Ketumangguangan dan Datuk Perpatiah nan Sabatang. Tasawuf dalam Tambo nak ilia ka Indogiri singgah sabanta ka Ladang Panjang di mana mula adat berdiri di Pariangan Padang Panjang. Taratak mula dibuat sudah taratak menjadi dusun, sudah dusun menjadi kota. Kemudian bakampung Nagari. Setelah berdiri Nagari Pariangan, selanjutnya berdiri Pulau Nagari Padang Panjang. Sebagaimana pantun di atas yakni yaitu asal mulanya Nagari dari taratak, dusun, kota dan menjadi Nagari. Begitulah kenyataannya pada awal-awal tahun 1970-an. Terdapat dalam data statistik sebanyak 543 nagari dan yang dipersamakan dengan nagari di Sumatera Barat. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa yang berlaku efektif tahun 1983, nama nagari menjadi hilang kerana pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa dan kelurahan dan mengakomodasi kembali nama nagari Mako dibantu Peraturan Daerah Nomor 3 Baleh tahun 1983 tentang nagari sebagai satuan masyarakat hukum adat dengan kerapatan adat nagari atau KAN sebagai pengelolanya baik kabupaten maupun kota. Waktu itu kan tidak dapat berbuat banyak kerana pemerintahan desa atau kelurahan tidaklah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan tidak pula mengurus rumah tangga sendiri. Dalam buka kurung desa sama dengan jorong atau korong yang merupakan pecahan dari nagari, tutup kurung. Sehingga kan kurang dapat bekerja sama dengan kepala desa. Perda Nomor 3 Baleh tahun 1983 tersebut telah dicabut pula pada Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Dengan demikian, kan yang ada dalam kota legalitasnya serta merta hilang
dan disebutkan pada pasal 3 ayat 2 Perda nomor 9 tahun 2000, nagari yang berada dalam kota akan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. Dengan dicabutnya Perda nomor 13/93 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat oleh Perda nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok permintaan nagari, secara jaleh berbunyi pada pasal 23 ayat 4 dengan berlakunya peraturan daerah iko, maka peraturan daerah provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Barat nomor 3 balik tahun 1990 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi Sumatera Barat dan peraturannya pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tindak berlaku lagi. Perda nomor 13 tahun 1983 tersebut adalah mengatur nagari dalam kabupaten dan kota sebagaimana yang terbentuk dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekarang iko juga Undang-Undang 22 tahun 1999 iko sudah dicabut kembali oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan memberi peluang hadirnya legalitas nagari dalam kota. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengakomodir penjelasan Undang-Undang 45 pasal 8 balik yang masuk kepada pasal-pasal dalam amandemen Undang-Undang 1945. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 36 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan nagari dalam kota dalam Provinsi Sumatera Barat mengandung beberapa kelemahan, antara lain: 1. Dasar pembentukan Undang-Undang 22 tahun 1999 yang mempunyai kendala dalam pasalnya untuk kelurahan kembali kepada nagari dalam kurung banagari. 2. Lembaga pengelola nagari disebut adalah KAN yang telah dicabut serta merta oleh Perda nomor 9 tahun 2000. 3. Kedudukan, fungsi dan kewenangan nagari dalam kota tidak jaleh karena tidak ada lembaga resmi yang mengurusnya. Ampe sesuai dengan bunyi Perda nomor 9 2000 bahwa nagari dalam kota akan diatur dengan Perda yang baru dan SK Gubernur nomor 36 tahun 2003. Pada itu belum diperdakan padahal itu sekarang, jadi belum bahwa nagari dalam kota akan diatur dengan Perda yang baru dan SK Gubernur nomor 36 tahun 2003.